Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaku itu adalah contoh baru tingkat SMP. Kemudian beberapa waktu lalu juga terjadi lagi. Adanya kalau sekarang itu viralnya, ngetrennya adalah lidi. Nah, lidi itu kejadiannya ada beberapa tempat yang bersamaan. Yang ketangkap adalah di Prambanan. Ya, pelakunya juga dari Bayan. Itu. Jadi perlu ketahui, mungkin sudah ada yang tahu. Kemudian ada beberapa kejadian lagi. Anak-anak sekolah, masih usia sekolah, viral membuat konten disebarluaskan lewat media sosial yang isinya adalah membuat resah masyarakat. Ini TKB-nya di Karangdowo. Mungkin tahu, ada bawa pedang, ada bawa senjata tajam yang panjang-panjang itu. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, ada salah satunya itu juga siswa dari Banyak. Tuh, saya tegaskan bahwa itu memang betul terjadi dan ada, dan sudah ditangkap, diproses. Kalau memang itu sifatnya pelanggaran, jelas akan mendapat sanksi. Kalau itu sifatnya kriminal, sudah diproses lebih lanjut lagi sampai pengadilan. Kemudian yang terakhir, yang belum lama juga membuat konten. Saya masih ada ini kontennya. Nah, mudah-mudahan karena ini juga di sekitar kita ini ada apa yang melakukan itu pasti itu yang meninggal, membaca, menyaksikan itu kan membuat khawatir, meresahkan. Ini juga ditelusuri, termasuk saya sendiri juga langsung datang ke sekolahnya. Ada beberapa anak seperti itu. Tujuannya apa? Ternyata cuma iseng, alasannya seperti itu. Kemudian membuat live TikTok, yang di latar belakangnya itu juga ada senjata tajam yang besar. Itu juga dicek. Yang itu juga sekalian. Setelah dikonfirmasi, ditemui, diinterogasi, ditanyai, alasannya apa? Ya, cuma iseng. Itu adalah yang berkaitan dengan siswa-siswi yang di sekitar Bayan sini. Mudah-mudahan bukan alumni SMP Negeri 3 Bayan. Dan ternyata senjatanya itu setelah diambil karena disuruh menyerahkan ke kantor polisi, ternyata itu cuma mainan dari kayu, pegangannya dari pralon, dicat sedemikian rupa menyerupai persis seperti celurit itu, besar. Nah, saya juga tak punya ini. Jadi anak-anak sekalian, kalian boleh berkreasi, boleh membuat konten, boleh mempunyai inovasi kegiatan, tapi yang positif. Jangan sampai membuat resah di lingkungan sekitarnya atau masyarakat luas pada umumnya. Itu karena ini saya sampaikan yang pertama, karena ini yang viral, yang tren, dan ini terjadi di lingkungan sekitar.
di sekitar sini. Nah, itu. Karena apa? Mereka belum tahu, tidak tahu nanti akibatnya seperti apa. Saya buat itu nanti akibatnya di masyarakat itu seperti apa. Jelas itu kan membuat kesal. Kebetulan saya juga pas piket di Polres malam minggu jam 1 malam lebih itu begitu tim saya yang kedua atau ketiga patroli ke arah Prambanan di Tegalyoso menemui ada kecelakaan, dua-duanya meninggal dunia. Mungkin anak-anakku sudah tahu, ternyata masih anak usia sekolah tingkat SMP ataupun MTS. Satu meninggal di tempat, satunya meninggal di rumah sakit. Anak-anak sekolah malam minggu jam 1 malam lebih kok masih keluar itu, kegiatannya apa? Monggo. Karena indikasinya kalau kegiatan malam di atas jam 12 malam itu cuma pelanggaran dan pelanggaran. Banyak 90% itu negatifnya. Pertama, dia mesti punya komunitas yang atau kasarannya geng atau gerombolan kritik itu pertama. Karena apa? Kejadian yang sudah yang terulang itu memang seperti itu. Dulu ada juga kejadian bahwa senjata tajam ditangkap di tanah kerja berbatasan dengan Bayar. Itu juga malah habis kumpul di terminal Insinyur Soekarno. Ketangkap dua bawa senjata tajam. Karena apa? Senjata tajam itu ditarik oleh motor itu semua kepada jalan ditangkap. Ternyata itu juga berdomisilinya tidak jauh dari sini juga. Itu juga masih anak sekolah. Kebetulan bukan situasi di mana. Coba. Ya, kalau tidak pemakai, dia penjualnya, pengedarnya. Paling tidak seperti itu. Kalau tidak kejahatan kriminal, litik, narkoba, kemungkinan dia tetap minum minuman keras. Jelas itu. Karena apa? Orang kuat begadang tengah malam itu fisiknya memang harus kuat, harus ada semacam apa ya? Penyuntiknya atau suplemennya. Nah, suplemennya itu ya di antara itu minuman keras. Karena mungkin kalau ada anak-anak sini yang pernah mencobanya, setelah minum dia akan timbul keberanian. Dopingnya itu minuman keras, narkoba itu. Kalau sudah tengah malam seperti itu, karena kalau biasa fisik malam saya sendiri kalau mengalami, kalau begadang malam itu ditukar 2 hari tidur itu tidak sembuh, belum pulih kondisi itu, betul. Jadi ini menjadi pembelajaran anak-anak sekalian. Jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai menjadi pelaku, apalagi menjadi korban. Nah, karena beberapa waktu lalu itu kejadian seperti itu. Di Bayu juga ada, ya, di perbatasan Tegalrejo dengan Tepas itu tengah malam, mungkin hampir subuh itu juga ada yang mencoba menganiaya. Kebetulan dipukul kena punggungnya saja. Beliaunya karyawan di MBG mana? Lokal MBG itu kan kerjanya malam sampai pagi, menyiapkan makanan MBG itu. Ini dapat MBG ya? Nanti jam berapa biasanya? 10. Hari ini dapat kan? Wah, saya nanti bisa ikut dapat. Ya, itu adalah gambaran anak-anak sekalian.
Jadi jangan sampai di sekitar kita. Jadi memang mempunyai kewajiban sebagai seorang pelajar, yaitu yang utama dan pertama adalah belajar menuntut ilmu untuk mencapai prestasi, untuk mencapai cita-cita. Kemudian di dalam proses belajar di lingkungan sekolah, nah itu ada aturannya, ada tata tertibnya. Monggo anak-anak sekalian harus mau bisa mentaati aturan tata tertib di sekolah ini. Tata tertibnya apa? Ya misalnya di sini, yang jelas di lingkungan sekolah itu yang paling gampang, tidak boleh merokok. Boleh kan merokok? Ibu ini siswa tidak boleh. Karena ada kejadian viral di media sosial, ada siswa sekolah di suatu sekolah merokok sembunyi-sembunyi di kamar mandi atau di WC atau di mana, ketahuan tak gurunya, ketahuan gurunya. Nah, dikasih karena bapak ibu guru itu tugasnya tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Perlu dipahami, mendidik berarti itu membentuk karakter anak-anak sekalian. Yang tidak tertib ditertibkan, yang melanggar dikasih peringatan, dikasih ya, sanksi seperti itu. Yang berprestasi dikasih hadiah atau dikasih selamat, ucapan selamat, paling tidak seperti itu. Nah, yang melanggar ini karena apa? Adik-adikku, di sini adalah selain mencari ilmu, mencari prestasi dalam akademik, juga dibentuk karakternya. Anak-anak sekarang harus mempunyai karakter. Selain berilmu, mempunyai ilmu, harus mempunyai karakter. Karakternya apa? Ya berakhlakul karimah. Karakter yang baik, jangan karakter yang tidak baik. Nah, contoh sudah banyak karakter yang tidak baik itu, yang melanggar itu. Kemudian kepada bapak ibu guru, karyawan di sini, siswa-siswi, murid-murid harus menghormati. Ya atau ya? Harus menghormati. Kemudian sesama siswa juga harus saling menghormati. Ya, harus menghormati dan tidak ada bullying, perundungan. Saya mohon Bapak Ibu guru, kepala sekolah, nanti kalau terjadi bullying di sekolah ini, mohon segera kami dihubungi. Karena apa? Terjadi anak itu mungkin bunuh diri karena sudah frustasi, putus asa, atau mungkin sampai dia cacat permanen, tidak mau sekolah karena depresi, karena dibully oleh teman-temannya. Ada nggak? Ada seperti itu. Monggo, jadi harus bisa anak-anakku menciptakan situasi yang aman dan kondusif di sekolah. Caranya bagaimana? Ya, mengikuti aturan di sekolah ini, mengikuti tata tertib, mentaatinya, menghormati bapak ibu dan karyawan. Itu wajib. Kemudian sesama teman, sesama rekan juga harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Itu berkarakter, mempunyai ilmu, kemudian karakter yang bagus. Kemudian supaya anak-anak ini karena sudah SMP, supaya juga bisa mandiri, itu. Kemudian kalau terjadi mengalami suatu hal, mohon segera lapor sama bapak ibu guru, ya. Lapor sama bapak ibu guru, jangan dipendam sendirian.
Ya. Naik sepeda motor. Betul? Punya sepeda motor. Mungkin sama orang tuanya juga diberikan sepeda motor. Nah, kalau karena kamu diterima di SMP Negeri Surabaya, saya yakin itu. Apalagi sekarang ini juga ada beberapa sepeda motor yang disalahgunakan tidak sesuai dengan spek penggunaannya. Nah, terutama mungkin ke knalpot brong, ya tuh ya. Saya yakin ada yang punya itu knalpot brong, entah punyanya sendiri atau punya kakaknya atau saudaranya. Mungkin ada yang punya, banyak. Ada yang lain nih. Nah, saya yang nggak pakai hari-hari knalpot. saya lewat di sini minta sehari 2 kali. Ya, itu. Saya mengingatkan, jangan sampai. Karena apa? Yang lain itu masih kecil. Nah, usianya kalau nggak SD kelas 6, SMP. Kalau SMA, SMK belum, masih kecil. Boncengan bertiga atau berdua, karena potnya brong, digas-gas. Itu. Ini adalah pelanggaran. Ini adalah karakter yang tidak baik. Ini juga mengganggu masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Ya atau ya? Nah, ternyata mereka yang naik sepeda motor kapotnya dibrong, itu kupingnya juga disupeli kapas, ditutup kapas. Dia sendiri itu sebelumnya nggak mau dengar. Biar orang lain yang mendengar. Itu. Dan resikonya adalah itu nanti kalau lalu lintas ya melanggar. Dan itu membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Saya tekankan lagi bahwa saat ini ada beberapa kejadian yang melibatkan anak-anak usia siswa, siswi atau murid-murid setingkat SMP maupun SMA. Apalagi ini eventnya adalah akhir tahun, Natal dan tahun baru. Banyak sekali nanti waktu luang atau mungkin liburan. Nah, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan, kalau saya menilai itu kalau kegiatan-kegiatan boya-boya, buga-buga. Nah, itu yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Monggo, waktu-waktu longgar libur tidak belajar di sekolah, anak-anak sekalian harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terpengaruh pergaulan, apalagi nanti di malam tahun baru. Sudah ada yang punya rencana mungkin mau kemana atau mungkin saya yakin sudah ada itu. Dan nanti tahun baru kita jalan-jalan ya ke Parangtritis atau ke alun-alun atau kemana. Itu hati-hati, jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif. Itu adalah waktu-waktu yang rawan, karena biasanya memang sering terjadi. Marilah kita bersyukur pada saat ini, pada akhir-akhir ini daerah kita itu aman dari bencana. Betul atau betul? Kita harus prihatin. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, ada yang di Sumatera Utara, kemudian yang ada yang di Aceh. Dan di sana terjadi bencana alam yang menyebabkan banyak sekali korban, ya, menyebabkan banyak sekali kerugian harta benda. Di sini kita harus bersyukur, bersyukur. Karena apa? Keadaan kita aman dari bencana. Mungkin adik-adik belum waktu ini kelahiran berapa ini? 2006 sudah lahir, betul belum? Berarti belum mengalami waktu terjadi gempa yang 2006, betul-betul kering. Itu baru 5,9 itu berapa? Tidak ada 1 menit banyak korban. Saya juga mengalaminya sendiri. Itu. Jadi monggo suasana situasi yang aman
nyaman, tidak terjadi bencana ini, adik-adikku harus bisa menggunakan dengan baik, dengan belajar yang tekun, mengikuti aturan, tidak melanggar, tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan sendiri dan orang lain. Kami, misalnya anak-anakku ada pertanyaan, ada yang ingin tahu tentang apa saja, sama Pak Polisi boleh, ya boleh. Nanti sama Bapak Ibu Guru yang atur dengan Pak Polisi, atau mungkin langsung atur dengan Pak Polisi. Pak, saya ingin tahu, saya ingin konsultasi, saya ingin apa, boleh, tentang apa saja boleh, monggo. Atur sama Bapak Ibu Guru juga boleh, langsung ke kantor juga boleh, ketemu di mana saja boleh. Itu ya, itu aja dari kami. Ada kurang lebihnya penyampaian dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami dari Kepolisian Sektor Bayan dan umumnya Kepolisian Resort Klaten mengucapkan terima kasih kerjasamanya Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bayan atas pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Ambil yang positifnya, kemudian buang yang tidak baik. Ya. Kejadian di sekitar kita monggo dijadikan teladan, dijadikan contoh bagi kita semua. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Siap.